Untuk soal pertama diketahui ada bacaan seperti ini, di mana bacaan ini menjelaskan tentang data pengguna internet di Indonesia. Pertanyaan pertama yang ditanyakan adalah manakah pernyataan yang sesuai dengan paragraf 1. Di mana dari sini kelima pilihan yang diberikan jika diperiksa di paragraf 1 ini, yang sesuai adalah pilihan yang B, yaitu dari segi umur, kaum muda seperti pelajar mempunyai penetrasi tertinggi dalam penggunaan internet. Hal ini disebutkan di kalimat yang keempat, yaitu ini, dari segmen umur, usia 15-19 tahun mempunyai penetrasi internet paling tinggi, di mana usia 15-19 itu adalah usia muda seperti pelajar. Sedangkan ternyata pilihan yang lain ini tidak sesuai dengan paragraf 1. Lalu yang berikutnya ditanyakan adalah berdasarkan diagram pengguna internet di Indonesia tersebar dari usia anak-anak hingga orang lanjut usia. Rentang usia yang mempunyai persentase pengguna internet lebih dari 50%. Itu rentang usia berapa? Jika dilihat di sini yang lebih dari 50% adalah ini sampai dengan ini, yaitu pada rentang usia 10 sampai dengan usia 44 tahun. Sehingga jawabannya adalah pilihan yang D. Pada soal selanjutnya yang ditanyakan adalah berdasarkan diagram persentase pengguna internet yang mendekati 2 kali dari persentase bukan pengguna internet. Artinya yang warna merah itu adalah 2 kali yang warna biru. Dimana jika dilihat di sini, yang memenuhi hubungan seperti ini, atau setidaknya mendekati adalah rentang usia ini. Dimana 6,2 itu mendekati 2 dikalikan 33,8. Sedangkan yang lain terlalu jauh. Sehingga jawabannya adalah pilihan yang A. Hal berikutnya adalah berdasarkan diagram, anak-anak usia 5-9 tahun belum terlalu banyak yang menggunakan internet. Dengan perbandingan pengguna dan non-pengguna adalah 1:3, yaitu ini. Ini 1, ini 3. Untuk anak usia 5-9 tahun. Yang berikutnya, ternyata seiring bertambahnya usia, maka minat seseorang terhadap internet semakin besar, sehingga akan terjadi jungkir balik persentase dari yang awalnya lebih banyak non-pengguna akan menjadi lebih banyak pengguna. Yang ditanyakan adalah rentang usia dengan perbandingan yang mendekati kebalikan dari perbandingan pengguna dan non-pengguna anak usia 5-9 tahun. Karena perbandingan pengguna dan non-pengguna untuk anak usia 5-9 tahun adalah 1:3, maka kebalikannya adalah 3:1. Dimana jika dilihat di sini yang perbandingannya 3:1, merah banding birunya, itu yang mendekati adalah ini, 76,5 itu hampir mendekati 3 kali dari 23,5. Sedangkan yang lainnya perbedaannya terlalu jauh. Sehingga jawabannya adalah rentang usia 30-34 tahun. Pilihan yang C. Lalu yang berikutnya diketahui bahwa berdasarkan diagram, rentang usia 15 hingga 39 tahun adalah kelompok dengan penetrasi pengguna internet yang tinggi. Ternyata diketahui ukuran populasi untuk masing-masing rentang usia. Yang ditanyakan adalah maka pengguna internet terbanyak berada pada rentang usia berapa? Karena ukuran populasi diketahui dan persentase pengguna internet diketahui, maka kita bisa menghitung banyaknya pengguna internet di masing-masing rentang usia. Untuk usia yang pertama itu di sini ada 91% pengguna internetnya, maka kita kalikan 100.000 dengan 91%. Ini hasilnya adalah 91.000 pengguna internet. Yang berikutnya adalah 88,5. Kita menggunakan pendekatan saja yaitu 88%, di mana hasilnya adalah 114.400 pengguna. Lalu yang berikutnya adalah 82,7, kita gunakan 83%,
di mana dikalikan dengan 150.000 adalah 124.500. Lalu yang selanjutnya adalah 76,5%, kita gunakan 76% saja, di mana hasil perkaliannya dengan 120.000 adalah 91.200. Dan yang terakhir adalah ini, kita gunakan 68%, di mana hasil perkaliannya adalah 81.600. Sehingga pengguna internet terbanyak ada di sini, yaitu rentang usia 25 sampai 29 tahun. Jawabannya adalah pilihan yang C. Selanjutnya yang ditanyakan adalah pernyataan yang tidak sesuai dengan paragraf 2. Kita sajikan paragraf 2 seperti ini, di mana dari kelima pilihan setelah diperiksa yang tidak sesuai adalah pilihan yang B, di mana di sini disebutkan dari tahun 2017 ke 2018 terjadi pertumbuhan sebanyak 27,9% pengguna internet. Padahal di paragraf 2 disebutkan pertumbuhannya itu bukan 27,9%, tapi 27,9 juta pengguna internet. Jadi bukan dalam persen, tapi dalam satuan berapa juta orang. Sedangkan yang lain ini benar. Berikutnya yang ditanyakan adalah, berikut ini yang merupakan pernyataan yang tidak sesuai dengan bacaan yang diberikan. Setelah diperiksa kelima pilihan ini, yang tidak sesuai adalah pilihan yang B, di mana Henry di sini disebutkan sebagai Ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Padahal di paragraf 1 itu disebutkan bahwa Henry adalah Sekjen atau Sekretaris Jenderal. Sedangkan pilihan yang lain ini memenuhi atau sesuai dengan bacaan yang diberikan. Selanjutnya diketahui ada bacaan seperti ini, di mana ini menjelaskan secara umum tentang informasi kejadian bencana di Indonesia dalam kurun waktu 6 tahun terakhir. Yang ditanyakan pertama adalah pernyataan yang sesuai dengan paragraf 1. Setelah masing-masing pilihan diperiksa, ternyata yang sesuai adalah pilihan yang C, yaitu catatan kejadian bencana di Indonesia tahun 2013 sampai 2018 dirilis oleh BNPB, yaitu ada di sini. BNPB merilis kejadian bencana selama 6 tahun terakhir di Indonesia, yaitu dari 2013 sampai 2018. Sedangkan yang lain ini tidak sesuai. Lalu berikutnya yang ditanyakan adalah berdasarkan tabel persentase penurunan jumlah kejadian bencana di Indonesia dari tahun 2017 ke tahun 2018. Jika dilihat di sini, dari 2017 ini ke 2018 ini berkurang sebanyak 392. Sehingga persentase penurunannya adalah besarnya penurunan dibagi dengan banyak kejadian tahun sebelumnya, yaitu 2391, ini dikalikan dengan 100%. Di mana ini nilainya mendekati 400 dan ini mendekati 2400. Atau ini sama saja dengan 1/6 dikalikan 100%. Sehingga nilainya mendekati 16,6%. Sehingga jawabannya adalah pilihan yang B. Lalu selanjutnya, yang ditanyakan adalah berdasarkan tabel, secara umum kenaikan jumlah kejadian bencana akan sejalan dengan kenaikan jumlah korban termasuk banyaknya pengungsi. Namun fakta menunjukkan bahwa pernah terjadi meskipun jumlah insiden naik, tetapi tidak disertai dengan kenaikan jumlah pengungsi. Hal tersebut terjadi pada tahun berapa? Jika dilihat di sini, dari tahun 2013 ke tahun 2014, insiden ini naik, tetapi malah banyak pengungsinya di sini turun. Sehingga jawabannya terjadi pada tahun 2014, pilihan yang A.